Oke, jadi ini adalah Poco X6 Pro yang baru aja datang hari ini dan saya langsung skip semua jadwal video saya. Si Poco X6 Pro ini saya majuin karena se-excited itu saya untuk bahasnya. Karena bayangin aja ya, di harga yang katanya bakalan di bawah Poco F5 4 jutaan, tapi kita dapat RAM itu 12 GB, storage-nya 512 GB, UFS 4.0. Chipsetnya juga udah pakai MediaTek 8300, kamera ada OIS serta EIS, dan dia juga udah pakai HyperOS, OS terbarunya Xiaomi. Di harga 4 jutaan, brand mana yang berani kasih kayak gini? Ya oke lah, di harga 1, 2, 3 juta, grupnya Transition Holding, mereka selalu bikin standar baru dengan spek yang selalu lebih tinggi dibanding pendahulunya. Tapi kalau kelas 4 juta, 5 juta, Poco yang masih jadi juaranya. Dan katanya harganya itu bakalan di bawah Poco F5. Jadi yang udah terlanjur beli Poco F5 sih mending skip video inilah daripada kalian nanti sakit hati. Dan saking terlalu murahnya dia, kalau kita lihat di e-commerce udah ada yang jual dengan harga yang gak masuk akal ya, 6,3 juta. Lah kalau 6,3 juta mah udah mirip-mirip sama Xiaomi 13T. Apa nanti kita compare sekalian ya Poco X6 Pro ini dengan Xiaomi 13T, tapi di video terpisah lah. Sekarang kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Boxnya sesuai dengan Poco, warnanya kuning. Wah, ada tagline-nya ya, Poconya beraksi. Kalau ini sih beneran beraksi ya. Ini beraksi, ini lagunya Kotak. Wah, langsung intro tadi kayak mengacak-ngacak semua pasar HP 4 jutaan. Wah, Poco ini kayaknya emang lagi ngamuk. Terus seperti biasa kita dapat buku-buku kayak gini dan juga stiker dan juga ada soft case yang sekarang nggak transparan ya. Ini lebih kerasa tebel dan harusnya sih lebih mahal. Terus juga ada HP-nya sendiri. Terus ada charger yang 67 watt sama kayak seri Poco X5 Pro tahun lalu. Terus kita juga dapat kabelnya Type A to Type C. Udah sih ya, kita nggak dapat earphone dan sekarang langsung kita coba bahas untuk smartphone-nya. Wah, kalau HP-nya kayak gini ya, dia belum nempel fingerprint saya. Tuh, nggak terlalu magnet fingerprint padahal tangan saya ini udah lumayan basah. Tapi ini kita copot dulu biar kita bisa lihat desainnya secara keseluruhan. Kalau untuk desainnya yang black ini, oh ya, betul ngomongin warna, dia ada 3 varian warnanya. Ada yang black, ada yang grey, dan ada yang yellow. Yang yellow yang paling bagus sih. Saya udah lihat reviewnya Mas Dedi dari Jagat. Yang warna kuning itu ada leadernya, jadi kayak lebih premium gitu. Kalau yang black dan juga grey, bahan materialnya dia pakai plastik dan glossy kayak gini. Jadi kalau misalkan kena reflect, ya kayak kurang terlihat mahal sih. Jadi saya saranin kalau kalian pilih warna yellow-nya menurut saya bagus ya, lebih premium karena ada lapisan lagi. Walaupun kalau secara bobot yang yellow yang pakai lapisan leather itu lebih berat dan juga lebih tebel, tapi selisihnya cuma sedikit aja. Untuk desainnya masih signature Poco banget, tapi kalau Poco X5 tahun lalu dia bingkainya terpotong sampai sini, terus tulisan Poconya kan kayak gini ya, kayak vertikal. Tapi kalau sekarang bingkainya jadi satu dan tulisan Poconya kecil. Kalau saya sih lebih suka desain Poco yang sebelumnya ya, tapi masalah desain itu memang selera. Terus di sini ada tulisan 5G dan untuk konfigurasi kameranya, minnya itu ada di 64 megapiksel, sisanya sama kayak generasi sebelumnya. Tapi kalau kita ngomongin Poco X5 dulu dia di 108 megapiksel. Kalau dibilang turun atau downgrade, enggak juga, karena kalau kita ngomongin kamera bukan sekedar cuma resolusi aja. Sekarang kita coba untuk kualitas videonya ya, dan yang kalian dengarkan ini adalah suara dari mikrofonnya Poco X6 Pro di aplikasi recorder bawaannya. Sekalian kita cobain untuk mikrofonnya. Untuk kualitas videonya di harga 4 jutaan ini kayaknya termasuk yang terbaik sejauh ini ya untuk kamera smartphone di harga 4 jutaan. Ini saya coba selfie kameranya 1080p 60 fps dan hasilnya bagus. Padahal langitnya ini lagi mendung, jadi tekstur wajah saya nggak terlalu oversaturated, detailnya dapet, terlihat natural, warnanya juga oke. Dan biasanya kan HP-HP 3 juta, 4 juta mid-range itu kan resolusinya cuma 1080p 30 fps ya. Tapi di Poco X6 Pro udah bisa 60 fps. Kalau digunakan untuk jalan nggak terlalu shaky dan 60 fps-nya bikin frame-nya itu lebih smooth. Untuk HDR juga udah cukup oke walaupun kurang luas. Contohnya kayak pengambilan video ini, jadi di bagian belakang saya itu kan ada langit dan juga fasad yang warna putih. Tapi separasinya masih bagus antara tembok dan langitnya itu nggak terlalu overexpose. Terus kamera belakangnya ini ada mode sinematik juga, jadi 4K-nya bisa 24 fps. Tapi kalau dari skenario ini kayaknya bakalan jarang kepake sih ya, karena ketika saya coba kalau misalkan pelan-pelan sih masih oke, tapi kalau movementnya
udah lumayan kenceng, agak patah-patah ada stutter. Karena 30 fps aja kadang stutter, apalagi 24 fps ya. Mending recordnya 60 fps, tapi kalau pengen sinematik baru rendernya di 24 fps. Ini contoh kalau kita record kamera belakangnya di resolusi 1080p 60 fps. Kita gunakan untuk panning, tilting, zooming, rotary shot dengan gerakan yang cukup ekstrim, gak ada masalah, smooth banget. Untuk detail juga masih oke, contohnya kayak daun yang habis terkena hujan ini, bekas-bekas hujannya, terus bekas-bekas airnya masih kelihatan. Autofokusnya juga cepet, contohnya ini saya arahin ke daunnya, kemudian saya arahin ke sana langsung. Perpindahan exposure-nya juga stabil, nggak naik turun. Dan ini adalah contoh kalau kita record 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Ada stutter di 4K 30 fps-nya, tapi kalau untuk XDR bagus di 4K. Tapi itu saran saya kalau memang mau ke 4K pelan-pelan untuk gerakin kameranya. Tapi kalau pengen lebih smooth ya mainnya di 1080p 60 fps. Kalau untuk hasil kameranya sih saya nggak ada komplain. Contohnya kayak gambar taman ini, kalau kalian perhatikan di bagian ultrawide-nya memang ada perbedaan warna, yaitu biasa ya. Tapi nggak terlalu terlihat gitu, kayak gentengnya yang harusnya di ultrawide itu warnanya agak merah, di kamera wide-nya agak gelap. Kalau realnya yang mana? Realnya yang wide ya, karena kondisinya memang waktu itu lagi mendung. Tapi kalau kondisi lightingnya cukup, perbedaan antara ultrawide dan wide-nya saya sih nggak ada komplain ya. Kayak sama-sama aja, mirip. Dan di samping kanan ada volume up and down dan ada tombol power. Nah, kalau Poco X6 sekarang udah nggak ada fingerprint side mounted, tapi dia in display, jadi ada di layarnya. Nanti kita coba. Terus di bagian bawah ada mic, ada Type-C, ada speaker dengan 5 grill, terus ada SIM tray juga. Di bagian kirinya nggak ada apa-apa, di bagian atas masih ada infrared blaster. Ini andalan saya karena remote AC saya itu sering banget hilang. Terus ada speaker lagi, speakernya stereo ya, dan dia support juga sama Dolby Atmos. Terus ada mic lagi. Oke, HP-nya udah selesai. Wallpapernya ya langsung timnas ya. Ini wallpapernya ganti-ganti sendiri. Dan sekarang kita coba untuk fingerprint in display-nya. Haptic feedback-nya enak. Coba lagi. Dan dia cepet. Jadi haptic feedback-nya udah kayak ya kalau dibilang kayak flagship, enggak, tapi dia mirip-mirip kayak flagship lah, nggak terlalu entry level, nggak terlalu mid range haptic feedbacknya ketika kita gunakan fingerprintnya. Jadi tek dan cepet. Bagian depan selfie kameranya 16 megapiksel dan dia pakai desain yang punch hole. Kalau untuk layarnya, frame-nya kayak mirip-mirip aja dengan X5, tapi kalau secara spesifikasi dia sekarang di upgrade. Kalau X5 dulu dia masih Full HD+, sementara untuk Poco X6 Pro ini udah 1,5K, kontras rasionya itu 5 juta banding 1. Dia punya refresh rate 120 Hz dan layarnya AMOLED. Untuk peak brightness-nya diklaim 1800 nits, jadi 2 kali lipat ya dibandingkan sebelumnya. Dan memang kalau saya tembakkan ke lighting tuh kalian masih bisa lihat dengan jelas ya, ini belum di outdoor. Dan untuk AMOLED-nya sih ini kita pakai color profile-nya yang default, jadi ini original Pro yang nggak terlalu gonjreng. Tapi kalau misalkan kita pengen warnanya lebih gonjreng, kita tinggal masuk aja ke bagian setting, kita tinggal pilih yang vivid. Tuh kalau kalian lihat, kelihatan nggak ya ada perbedaan? Kalau yang vivid itu warnanya lebih gonjreng. Coba saya full screen dulu deh. Nah, ini agak beda dengan yang tadi karena warnanya itu lebih vivid. Ini enak kalau misalkan digunakan untuk streaming, tapi kalau digunakan untuk editing sih saya saranin yang original Pro tadi aja. Karena kalau terlalu vivid, kadang dilihat di device yang lain yang dia nggak punya fitur vividnya kayak di Xiaomi, warnanya bakal berubah. Tapi untuk 1,5K-nya ini oke banget ya. Dia punya 440 ppi atau pixel per inch dan warnanya detail banget. Ini padahal belum saya upscaling ya. Kalau misalkan kita, ini masih 360p. Jadi kalau misalkan kita tarik lagi ke 2160, kualitasnya bakalan kayak gini. Wah gila, lebih detail ya. Dan untuk audionya, coba kita dengerin lagu NCS dulu. Ini volume 100% ya, udah mentok. Dan dia nggak ada gembret, nggak pecah. Dan suara stereonya udah oke banget sih. Bassnya ada, terus dia juga punya high clarity. Terus kalau kita tutup bagian bawah, speaker atasnya masih kencang. Walaupun yang bawah ini kalau atasnya kita tutup,
dia terdengarnya lebih dominan. Tapi sama kayak Poco sebelumnya, jadi kalau misalkan 100% volumenya, bagian belakangnya ini ada getar-getarnya karena saking kenceng volumenya. Dan untuk HyperOS-nya masih banyak bloatware sih ya. Ini saya install sendiri mulai dari Genshin Impact ke bawah ini. Tapi kalau untuk yang lainnya itu bloatware dari HyperOS. Wah, ada Bigo juga. Ini kalau istri saya lihat Bigo, dikira saya nginstal ya. Padahal kan ini bloatware-nya dari HyperOS. Dikira saya aneh-aneh nanti. Jadi tapi tetap kita bisa hapus. Contohnya kayak ini, kita hapus aja karena ini bisa merusak rumah tangga. Terus untuk notification centernya sekarang kayak gini ya, dan nanti bakalan kita bikin video terpisah lah untuk HyperOS-nya. Jadi pilihannya ada banyak sekarang dan lebih simple, lebih enteng juga HyperOS ini ketimbang MIUI, tapi nanti kita bikin video terpisah. Sekarang kita coba lihat tipis-tipis untuk performanya. Jadi untuk gamingnya nanti juga akan saya bikin video terpisah. Kita akan tes dia bukan hanya dari game Android aja, tapi juga pakai game emulator. Tapi Dimensity 8300 ini kan nggak ada komparasinya ya. Jadi kalau saya lihat yang pakai Dimensity 8300 ini cuma si Poco X6 Pro ini. Jadi kita nggak ada perbandingan. Dan skornya ketika saya tes pakai Antutu versi 10.2.0 itu di 1,36 jutaan. Dan kalau kita lihat chart ini si Dimensity 8300 Ultra yang 12 GB, Poco ini udah ngalahin Snapdragon 8 Gen 1. Yang berarti dia ada peningkatan dari Poco X5 yang tahun lalu pakai Snapdragon 8 Gen 1. Lanjut ke CPU throttle, kalau kita lihat chartnya ini aman-aman aja ya, nggak ada yang warna orange walaupun dari awal dia memang performanya turun tapi nggak sampai turun yang throttle gitu ya, nggak naik turun, nggak fluktuatif. Untuk Geekbench 6 single core dia dapatnya itu 1100, multicore di 3800. Untuk sensor-sensor dia juga lengkap, gyronya ini gyro yang hardware bukan gyro yang virtual ya, jadi aman kalau kalian suka main PUBG dengan sniper yang mengandalkan gyro. Proximity ada, accelerometer ada, terus fingerprintnya sekarang juga udah under display bukan side mounted, GPS-nya sama-sama ada 5, aman. Untuk NFC ada, terus update lain kalau dari sisi proteksi IP54-nya tetap sama-sama IP54, tapi yang sekarang di Poco X6 Pro ini udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk bagian belakangnya sih kalau kalian tangannya cepet kotor kayak saya, langsung kayak gini. Saran saya sih pakai case ya. Oke lah. Jadi cukup segitu aja unboxing dan juga hands on dari Poco X6 Pro ini. Untuk reviewnya nanti saya mau cobain dulu game-gamenya, saya tes FLIR-nya, suhu permukaannya dan lain-lain. Tapi first impression saya untuk Poco X6 Pro ini sih, kalau kelebihannya jelas dari sisi spesifikasi dia urakan sih ya, udah bener-bener kayaknya nggak ada yang mampu ngelawan deh, karena dengan harga 4 jutaan kita dikasih RAM 12 GB dengan 12 GB storage yang UFS 4.0 itu udah kayak flagship gitu. LPDDR5X dengan UFS 4.0. Terus chipset dia juga udah pakai chipset yang kenceng, kameranya juga oke ya kalau kita lihat tadi. Kalau untuk kekurangannya mungkin bloatware-nya ya. Bloatware-nya lumayan banyak tapi ini kan bisa dihapus jadi aman. Terus untuk sertifikasinya masih tetap pakai IP54. Terus kalau saya lihat di websitenya sih nggak ada fitur bypass charging. Jadi itu sih first impresi saya untuk Poco X6 Pro. Tapi kalau kalian punya uang 4 juta, saran saya sih langsung ambil aja. Karena dari dulu sejarahnya Poco itu kayak gitu. Dia launching, harganya murah, diambil sama reseller, dijual dengan harga lebih mahal. Contohnya Xiaomi 13T aja. Beberapa minggu yang lalu itu harganya sempet sampai 7 juta. Padahal harganya itu cuma 6 juta. Ya bakalan kayak gitu terus ya kalau misalkan Poco atau Xiaomi launching. Karena memang harganya terlalu murah. Jadi ya kalau punya uang 4 juta, nanti launchingnya langsung sikat aja. Keburu keduluan sama reseller. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.